peraturan organisasi muncul ya, antara lain yang latar belakangi banyak hal yang saya catat. Jadi terkait kendala regenerasi atlet di beberapa cabang olahraga, nah, ini seperti kita membangunkan yang sudah tidur ini bangun lagi. Jangan sampai yang dulu era emas sekarang nggak punya atlet, klub saja nggak punya. Ini fakta-fakta yang mau tidak mau harus kita sadari dan kita harus sama-sama membuka diri agar pengalaman-pengalaman itu ke depan tidak terjadi lagi. Jadi sampai hari ini tuh masih ada cabang olahraga yang konflik di internal ya, yang mestinya ini adalah penyelesaian di Pemprov, tapi karena ada rekomendasi dari KONI ini yang saya kira kita ini sering diminta rekomendasi, nggak tahu muscapnya tiba-tiba jadi masalah. Maka hal ini saya kira juga penting perlu kita atur agar jangan sampai konflik-konflik itu tidak kita antisipasi di awal, sehingga ke depan dengan PO ini harapannya tidak terjadi lagi hal-hal semacam itu. Masalah yang lain juga seringkali kendala atlet potensial muda kita pindah. Ini tidak bisa dilepaskan oleh proses-proses organisasi yang terjadi di Kabupaten Jepara. Jadi kita ini sering berdebat di hilirnya, hulunya tidak pernah kita memberanikan diri untuk menata diri. PO inilah adalah bagian dari ikhtiar kita untuk membenahi di hulunya sehingga ke depan hilirnya permasalahan akan menjadi semakin kecil begitu. Kemudian saya kira juga fakta yang lain kaitannya dengan pertanggungjawaban. Jadi kita dituntut bagaimana sukses prestasi juga sukses terkait pengelolaan dana hibah. Dua ini baik yang satunya adalah tata kelolanya ini. Tiga ini penting perlu kita ikhtiari bersama agar olahraga di Kabupaten Jepara ke depan semakin tertata, terarah dan raihan prestasinya akan jauh lebih berpotensi besar. Terus terang mungkin slogan 50 emas ini sebenarnya ini adalah ikhtiar kami dalam menata hulunya dan mungkin 45 tahun Porloh yang akan datang itulah saya kira kalau itu betul-betul proses-proses perencanaan di awal ini bisa kita lakukan bersama-sama secara baik. 5 besar bukan sesuatu yang sulit bagi Jepara karena Jepara potensi olahraganya cukup besar. Hanya sekali lagi perlu membuka diri kita sama-sama menata sistem organisasinya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya kira itu yang saya sampaikan adalah historis latar belakang spirit kenapa di PON ini perlu kita buatkan peraturan organisasi yang melibatkan anggotanya. Sehingga mohon maaf, ini bukan bentuk intervensi. Kami tidak ada intervensi. Ini murni karena pertanggungjawaban atas dana hibah yang kami berikan terhadap cabang olahraga. Sehingga kami dengan tanggung jawab itu merasa ikut bagaimana tata kelola agar dana yang terbatas tumpang tindih ini nantinya akan bisa kita kelola sehingga dana yang terbatas nantinya betul-betul bisa kita laksanakan secara efektif dan efisien gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya itu mungkin hal yang saya kira perlu saya sampaikan sehingga kami mengharapkan kesadaran, kesepahaman bagaimana proses-proses tradisi baru ini bukan menjadi sesuatu penghalang atau ketakutan karena saya kira tantangan cabang olahraga, kesulitan cabang olahraga juga kesulitan KONI. Dan perlu juga kami sampaikan, mungkin di era kami ini pengurus minimal setingkat
kabit itu tiap mungkin juga kami fungsikan jadwal, sehingga kami juga memahami proses peralihan peradaban pola pembinaan di Kabupaten Jepara ini betul-betul mendapat perhatian dari pengurus agar mendampingi proses-proses ini. Maka kami juga mengharapkan mana hal-hal yang belum dipahami, ada kendala, kami berharap juga bisa dikomunikasikan dengan pengurus KONI sehingga nantinya permasalahan-permasalahan itu, keterbatasan itu bisa kita urai bertahap demi bertahap. Perlu saya sampaikan yang kaitannya dengan kejuaraan kabupaten biar nanti tidak menjadi kesalahpahaman, karena kalau baca teks itu biasanya tafsirnya satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Di Kejurkap yang insya Allah kita selenggarakan pembukaannya tanggal 14 Mei itu hanya seremoninya. Jadi masalah teknik pelaksanaannya kami serahkan kepada teman-teman cabang olahraga karena ini bukan Porkap. Nah, mau diselenggarakan kayak PSSI ya, sejak awal atau mungkin setelahnya, kami di PO itu juga berikan waktu sampai tanggal 31 Oktober Pak. Karena kami juga memahami satu dengan yang lain tingkat kesulitan cabang olahraga pasti berbeda-beda dan membutuhkan waktu untuk membenahi. Nah, makanya saya sampaikan kalau sampai tanggal 31 Oktober tidak bisa menyelenggarakan karena beberapa hal, saya kira dana itu bisa untuk menyelesaikan agar permasalahan Kejurkap di tahun ini tidak cabang olahraga, tahun 2023 bisa diselenggarakan. Pastinya yang multi event hanya 1 tahun, yang 3 tahun ini adalah single event yang saya kira dilaksanakan proses-proses itu bagi cabang olahraga. Kemarin hasil dari koordinasi dengan KOK kaitannya dengan rencana Porkap. Ini karena situasi Porkap ini juga butuh persiapan yang cukup panjang. Beberapa 2 bulan terakhir ini, apalagi 1 bulan yang lalu, ini PPKM naik turun ini yang kemudian mempersulit kami untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, rencana Praporprov ini yang biasanya di akhir tahun berpeluang besar itu ditarik ke pertengahan tahun, karena mengingat tahun 2024 itu PON di Aceh itu jadi dilaksanakan, maka 2023 prapon akhir 2023 prapon, maka kemungkinan besar porprofnya itu ditarik agak maju, sehingga 2 hal ini yang kemudian kami diskusikan dengan KOK, kami sampaikan ya yang paling memungkinkan dilaksanakan Porkap adalah tahun 2024, karena tahun 2023 ini Jepara punya hajat besar menjadi bagian dari penyelenggara Porprov Jawa Tengah di Patiraya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu kaitannya dengan koordinasi dengan kami, kaitannya dengan rencana Porkap yang kemarin sempat di RKK kami sampaikan. Karena situasi tidak memungkinkan, maka kami tarik setelah Porprov nanti. Dan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman KOK, sekaligus juga kami berikan kewenangan tambahan. Ini saya minta bantuan teman-teman KOK karena ini KONI tingkat kecamatan, anggaran kami berikan seperti biasa, hanya saya minta tolong jangan menolak ini dibuat kejuaraan, tapi tolong dibantu memperkuat teman-teman cabang olahraga untuk bagaimana ada klaster-klaster baru di wilayah, sehingga kami selaraskan dengan
program-program yang akan diselenggarakan oleh teman-teman cabang olahraga. Sehingga tahun 2024, kalau kita menilaikan Porkap, pengalaman Porkap sebelumnya, saya kira akan lebih baik lagi. Jadi kalau maksudnya dulu itu hanya beberapa cabang olahraga yang bisa ikut, bahkan direkayasa supaya merata. Ini potret-potret real yang kalau kita tidak sikapi ya selamanya ini akan bertahan terus-menerus. Maka dari itu PO ini adalah saya kira keberanian kita bersama bagaimana merubah tradisi, merubah kultur yang tidak tertata, bagaimana ini bisa tertata. Dan saya tahu itu prosesnya pasti membutuhkan waktu dan tingkat kesulitan pasti akan ada.